Melanjutkan pembacaan Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali yang diterjemahkan ke dalam Arab Melayu oleh salah satu murid kesayangan Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki Mekah, yaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Semoga Allah meridai mereka semua. Amin. Kelanjutan daripada adab-adab masuk WC berkenaan dengan larangan-larangan, dan yang terpenting mengetahui siksa kubur itu kebanyakan disebabkan oleh apa. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dan janganlah engkau membuka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk. Jadi mungkin sebagian orang di sini ada yang belum sampai ke dalam WC sudah membuka auratnya, jadi itu tidak dibenarkan ya. Dan jangan engkau menghadap ke arah kiblat, matahari dan bulan, dan jangan pula engkau membelakangi yang demikian itu. Ini kalau kita buang airnya di tanah lapang ya, tidak ada tempat dinding atau penutup. Dan jangan engkau qadha hajat di dalam air yang tenang. Ini maksudnya air yang walaupun lebih dari 2 kulah, tapi airnya itu masih terbatas, seperti kolam atau sumur yang airnya itu masih terbatas, atau di bawah pohon yang berbuah. Ini maksudnya meskipun pohon itu dalam keadaan tidak berbuah, tapi dia bakalan berbuah, maka kita tetap dilarang untuk buang air di pohon tersebut. Dan jangan pula di dalam lubang, karena di lubang-lubang itu mungkin ada binatang, ataupun yang lebih berbahaya nanti ketika di dalam lubang itu ada jin atau makhluk gaib, maka nanti terkena mereka, kemudian mereka pun bisa menyebabkan mereka marah. Dan jauhilah daripada kencing di atas tanah yang keras atau di tempat bertiup angin, karena dikhawatirkan bahwa engkau terkena percikannya, seperti sabda Rasulullah SAW, inna amata adabil qabri minhu. Artinya sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah berasal daripadanya. Nah, di sini disebutkan beliau bahwa siksa kubur itu kebanyakan berasal dari tidak berhati-hatinya kita dalam urusan mensucikan najis. Jadi oleh karena itu ini jangan dianggap remeh atau dianggap sepele, karena ini menyebabkan orang-orang itu kebanyakan disiksa kubur disebabkan oleh hal tersebut ini. Dan hendaklah engkau duduk ketika qadha hajat itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri supaya lebih mudah keluar najis. Dan janganlah engkau kencing dalam keadaan berdiri kecuali ketika darurat. Dan himpunkanlah di dalam istinja itu antara menggunakan batu, boleh diganti dengan kertas tisu yang kasat, dan air. Dan jikalau engkau hanya mau menggunakan salah satu di antara 2 perkara ini, maka hendaklah engkau memilih untuk menggunakan air, karena itu lebih afdal. Dan apabila engkau mau menggunakan batu saja, maka carilah 3 biji batu yang suci, yang dapat menyerapkan, menyucikan dan mengeringkan najis. Maka engkau sapu dengan batu itu akan tempat keluar najis, sekiranya tidak menyebabkan najis itu berpindah ke tempat lain. Dan begitu pula hendaklah engkau sapukan kemaluanmu dengan 3 kali sapu daripada sebiji batu. Kalau batunya agak besar, bisa kita gunakan sebiji saja dari beberapa sudut. Dan jikalau belum hasil bersih dengan 3 biji batu, maka hendaklah engkau sempurnakan istinjamu dengan 5 biji batu atau 7 biji, sehingga jadi suci tempat keluar najis itu. Dan bilangan batu itu disunatkan ganjil. Dan menyucikan tempat keluar najis itu hukumnya wajib. Nah, oleh karena itu inilah yang kebanyakan dilalaikan orang sehingga menyebabkan azab kubur. Dan janganlah engkau beristinja dengan tangan kanan. Dan hendaklah engkau membaca doa setelah selesai istinja itu dengan katamu, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Artinya, ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat munafik dan peliharakanlah kemaluanku dari kejahatan seperti zina. Dan hendaklah engkau menggosokkan tanganmu kepada tanah atau dinding atau dengan sabun setelah selesai daripada istinja. Kemudian engkau basuh akan tanganmu itu